Putri Bramasta tersenyum dan menjelaskan sendiri, aku sudah berjanji kepada klien bahwa aku akan menunjukkan kepada mereka draft pertama besok. Aku tidak terlalu puas dengan draft yang kugambar sore tadi, jadi aku mengubahnya. Begitu dia terinspirasi, Putri Bramasta akan memberikannya 100%. Dia tidak ingin kliennya merasa sangat puas, tapi dia harus puas dengan pekerjaannya sendiri. Dirga mengulurkan tangan dan mengambil pena gambar itu dari tangan Putri Bramasta. Istirahatlah sekarang. Bangun lebih awal dan lanjutkan besok. Tubuhmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Jika kamu tidak menjaga dirimu sendiri, bagaimana kamu mengharapkan orang lain menjagamu? Aku akan segera selesai. Putri Bramasta mengambil pena gambar lainnya dan melanjutkan desainnya. Putri Bramasta sangat keras kepala. Jika dia belum menyelesaikan pekerjaannya, tidak ada yang bisa membujuknya untuk tidak mengerjakannya. Pada akhirnya, Dirga harus menemaninya. Dirga memberitahu Randy semua yang terjadi Putri Bramasta dalam beberapa hari terakhir, tapi Randy tidak berkomentar setelah mendengarnya. Dirga masih marah. Ren, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mau membiarkannya begitu saja? Kamu tidak akan peduli dia dan meninggalkannya sendirian? Kata-kata Dirga terlalu kasar, dan Randy pun menanggapinya dengan marah. Dia memilih jalan yang dia jalani saat ini, tidak ada yang menodongkan pistol ke kepalanya dan memaksanya. Ren, ya, dia bodoh. Tapi apakah kamu benar-benar sebodoh itu karena mengikutinya juga? Dirga belum pernah melihat Randy sebodoh itu. Jika terjadi sesuatu pada Putri Bramasta dan anaknya, sudah terlambat untuk memperbaikinya. Aku tahu dengan sangat jelas. Dia tahu betul kalau Putri Bramasta sangat keras kepala. Dia akan terus bertindak berdasarkan keputusannya sampai seseorang mengusirnya dengan kasar. Dia mengusulkan cerai, jadi dia bebas melakukan apapun yang dia ingin lakukan. Dia ingin dia mengambil pelajarannya. Selama dia berbalik, dia akan tetap berada di belakangnya, kapanpun. Dirga meraung, Ren. Randy menjawab dengan tenang, Dirga, jangan lupa dia yang mengungkit perceraiannya terlebih dahulu. Dirga melanjutkan, kau tahu dengan jelas bahwa dia sedang diancam. Randy mencibir dan tidak lagi menanggapi Dirga. Tidak peduli apa yang dia ketahui. Yang penting adalah Putri Bramasta yang konyol telah membuat keputusan akhir. Aku akan meninggalkan New York untuk beberapa waktu. Dia harus mengurus kedua anaknya sendirian. Pikirkan baik-baik, Dirga mengingatkan dengan tegas dan kemudian meninggalkannya sendirian. Ia tak percaya Randy masih bisa berdiam diri menyaksikan Putri Bramasta bekerja siang malam sambil mengurus dua anaknya seorang diri. Ya, memang benar Randy tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Semua yang dilakukan Putri Bramasta merupakan hal yang sangat besar di benak Randy. Dia tidak perlu memberitahukan hal ini kepada siapapun. Beberapa hari yang lalu, karena licinnya tanah di halaman, Putri Bramasta hampir terjatuh. Randy kemudian meminta anak buahnya memasang beberapa material anti-slip di tanah. Dia ingin memastikan hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Putri Bramasta bekerja di kantornya setiap 2 hari. Karena tidak mudah untuk memanggil taksi dari kawasan perumahan ini, Randy membayar sekelompok taksi agar mereka dapat berkendara kemanapun Putri Bramasta berada. Ketika dia perlu naik taksi, dia bisa mendapatkannya kapan saja. Dia tidak perlu berdiri di tengah salju dan membeku lagi. Ini semua hanyalah ketidaknyamanan kecil. Namun, Randy tetap menganggapnya sebagai hal yang penting. Dia tidak bisa membuat kesalahan apapun. Dia menjaga Putri Bramasta kemanapun dia pergi, dan di saat yang sama, dia masih marah pada Putri. Dia marah karena Putri tidak mengatakan apapun kepadanya, dan dia marah karena Putri benar-benar bisa mengajukan cerai begitu saja. Ayah, Putri kecil menjulurkan kepalanya keluar pintu. Putri kecil, ada apa?
Melihatnya, wajah Randy melembut. Ini menyakitkan. Putri kecil mencoba yang terbaik untuk mengangkat lengan bajunya, tetapi dia tidak dapat melakukannya dalam waktu lama karena pakaiannya terlalu tebal. Kemarilah, biarkan ayah melihat apa yang terjadi. Randy menggendong putri kecil dan melepas jaketnya. Katakan padaku, bagian mana yang sakit? Di sini, putri kecil menunjuk lengan kirinya dengan jarinya. Biarkan ayah melihatnya. Randy segera melepas pakaian putri kecil, dan dia melihat lengannya memar dan bengkak. Putri kecil, ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku jatuh, kata putri kecil dengan menyedihkan. Ayahnya memberitahunya bahwa dia tidak boleh melakukan apapun yang akan membuat ibunya khawatir. Jadi dia tidak memberitahu ibunya bahwa dia terjatuh. Oleh karena itu, dia datang ke sini hanya untuk memberitahu ayahnya. Bertahanlah, sayang. Ayah akan membawamu ke dokter segera. Randy segera pergi ke rumah sakit sambil menggendong putri kecil. Lengan anak kecil itu bengkak sekali, tapi dia baru mengetahuinya setelah sekian lama. Mengetahui bahwa putri kecil pergi menemui ayahnya, Putri Bramasta merasa nyaman bekerja di rumah. Pakaian dan desainnya mendapat ulasan bagus, jadi beritanya menyebar dengan cepat. Dia memiliki reputasi yang baik. Oleh karena itu, setelah dia selesai dengan pesanan pertamanya, dia terus menerima lebih banyak pesanan. Dia sangat sibuk, tetapi penghasilannya cukup bagus. Selain merawat putri kecil dan beristirahat, Putri Bramasta akan duduk di meja dan sibuk dengan pekerjaannya. Dia begitu sibuk hari ini sehingga dia tidak menyadari bahwa hari sudah larut dan putri kecil belum kembali ke rumah. Randy kembali dari rumah sakit bersama putri kecil setelah beberapa waktu. Randy memegang tangan putri kecil dan menekan bel pintu. Bel pintu berbunyi beberapa kali, tetapi tidak ada seorang pun di rumah yang membuka pintu. Awalnya Randy mengira Putri Bramasta sengaja menghindarinya. Namun setelah menekan beberapa kali, dia teringat akan perkataan Dirga tadi. Putri Bramasta mungkin dalam masalah. Berpikir bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Putri Bramasta, Randy tidak ragu untuk bergerak cepat. Dia mengangkat kakinya dan menendang pintu hingga terbuka. Lalu dia menggendong putri kecil dan bergegas masuk ke dalam rumah secepat yang dia bisa. Randy bergegas masuk ke dalam rumah dan melihat Putri Bramasta duduk di depan mejanya masih menyusun desainnya. Dia bahkan tidak menanggapi siapapun dan apapun di sekitarnya. Kemarahan yang sudah lama ditahan Randy meledak seperti letusan gunung berapi, itu di luar kendali. Dia dengan marah berjalan menuju Putri Bramasta. Dia mengambil laptop di meja Putri Bramasta dan membantingnya ke tanah. Bram, setelah terjadi ledakan keras, laptop yang digunakan untuk pekerjaannya hancur berkeping-keping, dan pecahannya beterbangan kemana-mana. Saat Putri Bramasta perlahan menoleh, dia melihat mata Randy yang menakutkan. Ada api yang menyala di matanya, dan api itu bahkan bisa menelan Putri Bramasta hidup-hidup. Melihat Putri Bramasta, Randy tiba-tiba kehilangan kendali dan berteriak, "Putri, kamu pikir kamu ini siapa?" Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa membuat pria itu mengkhawatirkannya selama sisa hidupnya? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia tidak bisa hidup tanpanya? Putri Bramasta baru saja sibuk dengan rancangan desain dan mengabdikan dirinya untuk itu. Tetapi dengan laptopnya yang terjatuh ke tanah dan mendengar suara marahnya, dia membawa dirinya kembali ke dunia nyata. Saat dia melihat betapa marahnya Randy, Putri mundur 2 langkah karena terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia membuka mulut, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia telah memikirkan situasi yang mungkin terjadi setelah mereka melakukan percakapan, tetapi tidak satu pun dari situasi tersebut adalah situasi saat ini. Dia takut padanya, tapi di saat yang sama, dia merasa tersesat dan bingung. Dia mundur 2 langkah,
tapi Randy maju 3 langkah. Setelah beberapa langkah, dia ditekan ke dinding oleh Randy. "Randy, aku." Putri Bramasta takut dengan tatapan Randy. Dia ingin dia melepaskannya, tapi dia tergagap lama sebelum menemukan alasan yang paling cocok. "Kita sudah bercerai. Tolong lepaskan aku dulu." Nada suaranya panik namun sopan. "Bercerai? Membiarkanmu pergi?" Mereka sudah lama tidak berbicara satu sama lain. Namun kini, saat mereka bertemu lagi, dia justru menyebut kata perceraian di kalimat pertamanya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.